Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, media Vietnam sebut Sintayong sudah terlalu bekerja keras. Timnas Indonesia rapuh tanpa Rahmat Irianto. Hadapi Vietnam, Manu Polking jadikan Timnas Indonesia pelajaran. Media Vietnam sebut Sintayong sudah terlalu bekerja keras. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan sorotan tajam seusai gagal mengantarkan skuadnya ke final Piala AFF 2022. Namun salah satu media Vietnam Soha.vn menilai bila Sintayong sejatinya sudah bekerja keras mengembangkan sepak bola Indonesia semenjak terpilih menjadi pelatih. Apalagi juru taktik asal Korea Selatan itu menukangi 3 Timnas Indonesia kelompok umur sekaligus. Sintayong pun dianggap telah menjalankan pekerjaannya dengan baik bila dilihat dari banyaknya tugas yang diemban karena rangkap jabatan. Sandy Walsh mentereng di klub cetak gol kemenangan Kevin Mechelen. Pemain keturunan Sandy Walsh memang absen membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sebab ia dibutuhkan timnya Kevin Mechelen di Piala Belgia. Absen membela Timnas Indonesia membuat Sandy Walsh bersedih karena harus menunda waktu lagi agar bisa berseragam merah putih. Di sisi lain, ia harus profesional karena demi bermain untuk klubnya. Apalagi terbaru, bek kanan berdarah Belanda ini mencetak gol kemenangan untuk Kevin Mechelen saat menjamu Kortrijk di babak perempat final Piala Belgia pada Kamis 12 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh mencetak gol kemenangan dramatis di menit ke-90. Kevin Mechelen menang dengan skor 1-0 atas Kortrijk. Badampang tertarik boyong Marcelino Ferdinand ke Thailand. Klub Thailand Port FC dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain Timnas Indonesia. Kabar ini muncul setelah Presiden Port FC Madampang dirumorkan ingin memboyong Marcelino Ferdinand. Namun menilik dari kontrak Marcelino Ferdinand bersama dengan Persebaya, tak mudah bagi Madampang jika ingin memboyongnya. Mengingat Lino masih memiliki sisa kontrak hingga 1 Juli 2024 mendatang. Port FC sendiri 5 kali mentas di Liga Champions Asia, namun hasil terbaik mereka cuma sampai di fase grup. Sementara di Piala AFC, Port FC pernah menembus babak perempat final di musim 2010. Timnas Indonesia rapuh tanpa Rahmat Irianto. Timnas Indonesia ternyata merasakan dampak yang serius jika harus bermain tanpa diperkuat Rahmat Irianto sepanjang gelaran Piala AFF 2022. Pasalnya sektor pertahanan Timnas Indonesia terhitung rapuh jika tak dibantu performa defensif yang luar biasa dari Rahmat Irianto di Piala AFF ini. Menariknya jika Rahmat Irianto tak bermain, Indonesia terbukti kelimpungan, terutama dalam membendung serangan lawan di lini tengah. Tak hanya itu, setiap Rahmat Irianto tidak bermain, Timnas Indonesia kerap kali kebobolan. Hal itu sudah terbukti pada 4 laga yakni Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Yang lebih menarik lagi adalah laga kontra Thailand. Duet Irianto dan Klok di lini tengah sebetulnya sudah sangat apik untuk bisa bertarung melawan para pemain Thailand. Namun saat Irianto ditarik keluar pada menit ke-75, Timnas Indonesia justru kebobolan oleh gol Sarah Yoyen pada menit ke-79. Media Malaysia anggap Vietnam melaju ke final karena aksi nakal pemainnya. Media Malaysia membahas satu laporan yang membahas keberhasilan Vietnam melaju ke final Piala AFF 2022 gara-gara aksi nakal dari Doan Van Hal. Dalam artikelnya, Van Hal disebut sebagai pemain yang punya attitude tersendiri di mana ia memberi kelebihan bagi Vietnam sepanjang Piala AFF 2022 berlangsung. Sikap yang ditampilkannya memberi banyak kelebihan bagi Vietnam terutama saat menghadapi Timnas Indonesia dan Malaysia. Baik berusia 2-3 tahun itu juga disebut cerdik karena bisa bermain nakal tanpa ketahuan wasit. Bahkan dari itu, Vietnam bisa menjaga clean sheet dan kini lolos ke final Piala AFF 2022. Netizen Indonesia dan Malaysia bersatu dukung Thailand tumbangkan Vietnam. Kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 tampaknya masih membekas di hati pecinta sepak bola tanah air. Bahkan netizen Indonesia dan Malaysia bersatu harap Vietnam tumbang dari skuad Gajah Perang di final Piala AFF 2022. Hal itu terlihat dari salah satu kolom komentar di Instagram resmi Piala AFF @AFF Mitsubishi Electric Cup, di mana sejumlah warganet asal Indonesia secara lantang memberikan dukungan kepada Thailand untuk membalaskan dendam Mark Klok dan kawan-kawan. Bahkan tak hanya netizen Indonesia saja yang berharap Vietnam terpeleset di final. Warganet Malaysia juga mendoakan Thailand bisa menggilas habis Vietnam di partai puncak. AFF tunjuk wasit final Piala AFF 2022 leg pertama yang pernah untungkan Vietnam.
Sebuah keuntungan tampaknya didapat oleh timnas Vietnam saat menghadapi Thailand di leg pertama final Piala AFF nanti. Keuntungan itu terkait penunjukan wasit utama yang bertugas memimpin partai puncak tersebut. Pasalnya wasit yang memimpin leg pertama final Piala AFF 2022 pernah menguntungkan Vietnam di masa lalu. Dia adalah pengadil asal Korea Selatan Ko Hyung Jin. Ko Hyung Jin sendiri akan dibantu oleh dua asisten wasit yakni Park Yun Yong dan juga Kang Dong Ho. Wasit dari negeri gingseng itu pernah memberikan keuntungan pada Vietnam saat tampil di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia kontra Australia. Hadapi Vietnam, Manu Polking jadikan timnas Indonesia pelajaran. Pelatih Thailand Alexander Polking tidak akan gegabah membiarkan anak asuhnya maju ke medan laga tanpa persiapan. Thailand bakal memaksimalkan segala sumber daya guna mengalahkan Vietnam di final Piala AFF, termasuk mengambil pelajaran dari pertandingan melawan timnas Indonesia dan Malaysia. Dalam dua pertandingan tersebut, Thailand tidak pernah menang. Chang Suk tumbang dari Malaysia dan imbang ketika melawan timnas Indonesia. Untuk itu di laga final, Polking berharap Thailand akan tampil impresif di laga tandang melawan Vietnam yang digelar di Stadion Maidin pada tanggal 13 Januari 2023 besok. Timnas dan Persis Solo jadi favorit Jokowi. Jokowi mengaku selalu berusaha menyaksikan pertandingan sepak bola. Jokowi selalu menyaksikan 3 laga kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yakni saat melawan Kamboja, Thailand, dan Vietnam pada leg pertama semifinal. Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan 2 tim sepak bola favoritnya yakni Persis Solo dan Timnas Indonesia. Sayang, pada leg kedua, Timnas Indonesia gagal memenuhi harapan Jokowi untuk menang pada laga kedua. Sementara untuk Persis Solo saat ini berada di posisi 12 klasmen Liga 1. Vietnam terancam denda besar pasca kalahkan timnas Indonesia. Vietnam sukses melaju ke partai final Piala AFF 2022. Pada babak semifinal, anak asuh Park Hang-seo mengalahkan timnas Indonesia. Namun pasca kemenangan melawan skuad Garuda, pihak Vietnam justru terancam mendapatkan denda besar. Melansir dari laporan Tien-Vn, suar yang diledakkan supporter Vietnam usai pertandingan menjadi alasannya. Akibat insiden suar itu, pihak PSSI-nya Vietnam atau VFL terancam akan mendapatkan denda besar dari pihak AFF. Namun hingga kini pihak AFF belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini. Setelah Piala AFF 2022, timnas Thailand ikuti Piala WAFF 2023. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Somyot Pumpang Muang mengkonfirmasi jika tim Gajah Perang mendapatkan undangan dari Federasi Sepak Bola Asia Barat atau WAFF untuk tampil di turnamen regional antar negara-negara Asia Barat. Turnamen ini rencananya akan diikuti oleh 11 negara yakni Uni Emirat Arab, Yordania, Lebanon, Palestina, Irak, Syria, Arab Saudi, Yaman, Bahrain, Kuwait, dan juga Oman. Piala WAFF 2023 sendiri kembali diadakan setelah 4 tahun vakum. Timnas Thailand menjadi negara pertama di luar Asia Barat yang tampil di turnamen itu. Selain itu, turnamen ini juga sebagai persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023.